Selamat sore untuk kita semua. Ini Selamat sore. untuk kasus kedua ini, yang bertindak sebagai coach adalah Pak Hans, sedangkan Ibu Maria sebagai coach dan Ibu Ira sebagai pengamat. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin kita segera mulai prosesnya. Selamat siang, Putri. Selamat siang, Pak. Bisa tidak kita duduk-duduk di sini dulu, Putri? Bisa, Pak. Dengan senang hati, Pak. Oh iya. Hari ini kita akan ngobrol ya. Waktunya mungkin sekitar 20 menit ya maksimalnya. Apa kamu bersedia, Putri? Saya bersedia, Pak, karena memang saya juga lagi butuh untuk membicarakan masalah saya. Oh iya. Baik. Akhir-akhir ini Pak lihat kelihatan kamu murung begitu ya, sangat murung begitu. Kira-kira kenapa ya, Putri? Iya, Pak, saya kurang bersemangat, Pak, di salah satu mata pelajaran, karena saya merasa saya tidak nyaman dengan guru tersebut. Itu dengan siapa ya? Dengan guru siapa ya? Mata pelajaran apa ya, Putri? Guru mata pelajaran matematika, Pak. Oh iya. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin kita capai dari hasil diskusi kita hari ini, Putri? Saya ingin bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah saya, Pak, dengan guru matematika itu. Oh iya. Apa masih ada lagi? Masih ada hal lain lagi, Putri? Sekarang sih masalahnya itu ya saya merasa kurang nyaman itu, Pak. Apa masih ada hal lain? Jadi, Pak, mungkin saya bisa ceritakan sedikit ya masalah saya, Pak. Begini, Pak, saya merasa kurang nyaman itu karena Pak Jo itu kan bilang membuka les privat untuk teman-teman, dan kebetulan semua teman di kelas saya itu mengikuti les privatnya. Membuat saya tidak nyaman waktu mengikuti pelajaran, karena saya merasa bahwa Pak Jo selalu membanding-bandingkan dengan murid yang tidak mengikuti privat, sehingga membuat saya menjadi malas untuk belajar matematika, Pak. Oh ya, tadi Putri sampaikan kurang nyaman begitu ya. Kira-kira apa ya? Hal apa ya yang membuat Putri merasa kurang nyaman begitu? Itu tadi, Pak, karena sering membandingkan antara murid yang privat dengan yang tidak privat.
kebetulan saya Oh itu iya. privat. Jadi saya merasa kayak saya sering tersindir begitu, Pak. Hmm. Mhm. Dan tambah Kalau mhm. dan tambah lagi, eee, saya merasa bahwa nilai yang diberikan oleh, Pak Joy itu juga kayak kurang adil. Kalau dalam proses pelajarannya itu bagaimana dengan Pak Joy itu saat di kelas itu? Eee Pelajarannya saat kegiatan KBM-nya itu. eee, Itu, dia menyampaikan materi yang dia sampaikan itu, bagus, bisa angkat. Hanya saja, kadang menimbulkan perasaan tidak nyaman karena masalah tadi itu, Kak. Oh iya. Iya, Kak. Eh, kalau boleh tahu, kira-kira kenapa Putri tidak mau ikut les privat ya, les privat sama Pak Joy itu? Begini, Kak, saya kan, dari keluarga yang kurang mampu, Kak. Kebetulan saya hanya tinggal bersama ibu saya, sedangkan ayah saya sudah meninggal. Jadi untuk, membantu mama, jadi saya kadang, sepulang sekolah, saya tidak mempunyai waktu luang, Kak, untuk terlebih saya harus membantu mama saya, untuk berjualan di pasar, Kak. Oh, Iya, jadi kalau untuk belajar matematika itu sendiri, itu bagaimana kamu apa ya bisa belajar begitu di rumah kamu? kalau saya belajar itu biasanya saya bisa membawa buku matematika itu, saya pinjam buku pustakaan bukunya, terus saya, membawa buku itu pulang ke rumah dan saya belajar itu saya mencari waktu di, sela-sela, kegiatan saya membantu mama itu kan, pelanggan atau belanja undangannya, saya manfaatkan waktu yang ada untuk, belajar, Kak. Oh iya. Eh, apa yang Putri tunjukkan kalau kalau Putri itu bisa belajar sendiri di rumah tanpa harus mengikuti les privat ya? Karena untuk mengikuti tadi kan sudah dijelaskan alasan tadi. Nah, apa yang Putri bisa tunjukkan bahwa Putri belajar sendiri juga Putri bisa begitu? Begini, Kak, kalau dilihat dari, nilai saya, Kak, karena nilai saya rata-rata nilai saya setiap kali saya ulangan atau tugas ataupun UTS dengan, eee, di akhir semester itu saya bisa mencapai nilai di atas, KPM, Kak. Jadi saya merasa bahwa saya tidak perlu untuk, eee, ikut les privat karena mengingat kondisi saya juga tidak memungkinkan, Kak. Nah, sekarang Pak ingin tahu apa yang kamu apa yang kamu lakukan ya. Pak ingin tahu apa yang kamu lakukan saat mengikuti pelajaran, terutama pelajaran mata pelajaran matematika tadi bersama Pak Joy tadi. Kalau di kelas biasanya saya lebih banyak diam, Pak, karena saya merasa minder, apa, teman-teman yang mengikuti, les privat itu mereka, lebih lebih apa, lebih dibangga-banggakan oleh Kak Joy begitu. Jadi kalau saya keliru mengerjakan usapan, pasti
Pak Jo selalu menyinggung. Nah, itu karena kamu tidak ikut kelas privat, makanya kamu tertinggal dengan teman-teman kamu yang lain. Karena Pak Jo sering bilang seperti itu, jadinya saya menjadi ragu untuk sekedar maju ke papan tulis untuk mengerjakan latihan atau apa. Karena ya saya takut salah dan disinggung-singgung, Pak. Apa kamu Putri diberi kesempatan tidak untuk menjawab pertanyaan dan mengerjakan soal, diberi kesempatan untuk mengerjakan soal di depan begitu? Diberi, tetapi tapi saya kadang saya selalu malu, Pak. Itu tadi, karena selalu disinggung, selalu dibanding-bandingkan dengan teman yang tidak layak mengikuti privat, sedangkan saya kan tidak. Jadi kalau saya melakukan kesalahan, pasti Pak langsung langsung itu, tetapi kalau diberikan kesempatan ya diberikan kesempatan dan saya merasa seolah-olah ya Pak Jo hanya mau mencari kesalahannya saya, gitu, Pak. Oh begitu ya. Eh, Masih ada hambatan lain Putri? Tidak ada lagi, Pak. Itu saja, Pak, hambatan saya. Bagaimana apa ya? Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain ketika di kelas, Putri? Hmm, kalau untuk mata pelajaran lain, saya cukup aktif, Pak. Cukup aktif mengikuti pelajaran tersebut. Oh ya. Jadi boleh saya simpulkan ya Putri ya, uh, bahwa permasalahannya itu sebenarnya karena Putri tidak mengikuti les privat ya, tidak mengikuti les privat sama Pak Joy tadi. Putri tidak mengikuti les karena yang sudah dijelaskan Putri tadi, karena Putri harus membantu ibu begitu. Kemudian juga ditambah lagi karena tidak mengikuti les privat saat di kelas, nama Putri juga selalu disinggung-singgung. Barangkali mungkin tidak hanya Putri juga ya, ada teman-teman lain juga yang barangkali juga tidak mengikuti les privatnya dengan Pak Joe, juga disinggung-singgung gitu. Sehingga dari situ membuat Putri merasa malu begitu ya, malu atau minder begitu. Ya, Pak, sebenarnya Putri bisa belajar sendiri begitu, karena dengan situasi Putri begitu. Seperti itu ya kalau boleh pas ya, simpulkan. ya, Pak. Eh, Kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang bisa Putri lakukan? Banyak saya agak bingung-bingung, Pak. Baik, dari mungkin beberapa hal yang diceritakan, mana yang menurut Putri menjadi prioritas utama yang perlu Putri lakukan? Mungkin yang pertama kali, saya mungkin bisa bertemu dengan Pak Jo secara langsung dan memberitahukan alasan saya kenapa saya tidak mengikuti privat, Pak. Nah, itu menurut saya itu langkah yang sangat baik. Ya, Pak sangat senang, Pak sangat bangga kalau Putri punya inisiatif seperti itu. Ya, kira-kira langkah lain yang ingin Putri lakukan itu apa? Oh ya Pak, saya juga berencana untuk lebih giat lagi belajar. Mungkin saya lebih banyak untuk memberikan waktu saya lagi untuk belajar lebih giat lagi, Pak. Oh iya ya, Mhm. baik. Itu mungkin hal yang sangat baik ya. Putri bisa tunjukkan ya kepada Pak Joy bahwa Putri bisa begitu ya. Uh, dari cerita ini apa Putri bisa menceritakan kembali
apa yang ingin Putri lakukan ke depannya? Yang ingin saya lakukan ke depannya itu, saya yang pertama itu saya mau bertemu dulu dengan Kak Jo untuk menceritakan alasan kenapa saya tidak mengikuti privat, dengan saya juga ingin menyampaikan bahwa saya satu apa, dan saya juga mau, untuk belajar lebih giat lagi. Oke, bagus sekali. Pak sangat suka apa yang kamu sudah capai dari diskusi kita hari ini. Pak sangat senang ya. Lalu ini komitmen apa yang ingin Putri lakukan hari ini? Supaya saya bisa tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain, mungkin saya bisa meminta bantuan teman saya yang juga kebetulan ikut les. Teman akrab saya itu Pak, Dian, ya itu kan teman akrab saya. Mungkin saya bisa meminta bantuan dia untuk membantu saya supaya saya tidak tertinggal atau, merasa sendiri di kelas. Karena, saya bisa, mencari tahu mungkin dari catatan-catatan yang dimiliki oleh Dian. Mungkin saya bisa meminjam dan saya bisa mempelajari kembali sehingga kalau di dalam kelas saya bisa ikut berpartisipasi dengan, teman lain, Kak. Nah, itu ide yang luar biasa. Pak tidak menyangka bahwa Putri punya pemikiran yang bagus sekali. Ya, Pak sangat bangga ya, sangat bangga dengan Putri. Bagaimana mau bisa keluar dari masalah yang Putri alami. Dan ternyata Putri punya pemikiran yang bagus sekali, yang lebih maju begitu, mau berubah. Ya, Pak yakin bahwa Putri pasti bisa. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas masukannya dan terima kasih juga, Pak, sudah mau memberikan saya kesempatan seperti ini untuk mau berusaha, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik ya. Iya. Sampai ketemu lagi ya, Ibu Putri ya. Oke. Iya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Saya kembali ke Ibu Novi. Demikian itu tadi sekilas coaching kita dari masalah kasus kedua, yaitu tentang Putri yang mengalami kendala dalam pembelajaran matematika bersama Kak Jo. Saya persilakan kepada Ibu Ira untuk memberikan tanggapan. Jadi, sebagai pengamat ya. Jadi tadi entah kenapa setiap hari sebenarnya sinyalnya bagus, tapi hari ini saya juga bingung. Jadi hanya beberapa yang saya tangkap, ada sebagian yang saya lewatkan. Cuman dari ya, dari langkah model Tirta untuk saya lihat Pak Hans tadi juga sudah ada pesan pembuka, terus tujuan coachingnya itu Pak Hans memberikan pertanyaan kalau tidak salah tadi, jadi apa yang bisa saya. Halo Pak Hans, bisa dengar saya? Ya bisa Ibu, videonya dimatikan saja, saran Pak Ahmad tadi biar sinyalnya lebih baik. Bisa dengar? Bisa dengar Ibu, videonya dimatikan Sinyal. saja Ibu. Ya. Videonya dimatikan saja. Iya, ya baik Pak. Jadi untuk tujuan sudah Pak. Ya, Jadi silakan. untuk tujuan coachingnya tadi, kalau tidak salah Pak. Pakai HP aja, Bu Ira. Oh, iya sudah Pak. Yang berikutnya identifikasi masalah. Yang saya tangkap tadi ada pertanyaan. Coba kamu ceritakan apa yang Putri rasakan kalau tidak salah tadi dengan memberikan
pertanyaan pemantik yang membuat si putri akhirnya menceritakan alasan kenapa ia tidak ingin mengikuti les privat. Yang berikutnya lagi tentang rencana aksi nyata, pertanyaan yang Pak Hans berikan adalah kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang bisa Putri lakukan. Terus untuk yang tanggung jawab itu pertanyaannya kalau tidak salah, komitmen apa yang akan Putri lakukan dan siapa yang dapat membantu Putri untuk menjalankan komitmen. Dan kesimpulan saya overall Pak Hans sudah melakukan coaching model Tirta. Sekian dari saya. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Mira. Mungkin kita sudahi kasus 2 ini sampai di sini.